Salam sejahtera teman-teman sekalian. Ada pertanyaan kepada saya, apakah Mas Ade menjadi vegetarian itu sudah pasti akan sehat? Nah, mungkin jawabannya bisa iya, bisa tidak juga ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, vegetarian itu adalah atau yang disebut dengan namanya pendekatan plant-based diet gitu ya, pendekatan sifatnya nabati. Baik gak adanya? Baik. Pendekatan misalnya mau pakai hewani, baik gak? Jawabannya kalau saya baik juga. Kalau seandainya saya mau pendekatannya misalnya mau intermittent fasting, misalnya selang-seling berpuasa, baik gak? Baik juga. Kalau seandainya saya mau pendekatannya misalnya low carbs, high fat diet, jawabannya baik juga. Jadi semua pendekatan-pendekatan itu baik adanya selama apa teman-teman? Selama teman-teman punya indikator. Nah, indikator bisa banyak hal. Misalnya kalau mau nurunin berat badan, berarti indikatornya harus terjadi konsekuensinya kalori defisit. Kalau indikatornya tidak terjadi yang namanya resistensi insulin, indikatornya tidak membuat teman-teman jadi gara-gara diet tersebut akhirnya jadi makannya malah tambah banyak, atau terjadi fluktuasi gula darah, atau terjadi yang namanya pengentalan atau inflamasi dan sebagainya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, pendekatan berbagai diet itu pasti ada alasan. Nah, kalau saya tanya apa sih kebaikan daripada pendekatan plant-based diet? Nah ya, jadi teman-teman di sini ada satu keunikan nih. Kalau masyarakat secara umum selalu bilang gini, kalau berbicara sehat itu pasti selalu ngomonginnya sayur dan buah. Kalau berbicara nggak sehat, nanti ngomonginnya pasti goreng-gorengan, tapi nanti yang disalahin adalah dagingnya. Nah itu kan biasanya kayak begitu ya. Jadi jawabannya sebenarnya tidak sesederhana itu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, apa kebaikan daripada plant-based diet? Kebaikannya adalah tubuh mendapatkan kesempatan untuk bisa mencerna makanan secara mudah. Maksudnya apa? Jadi sekali lagi gini, kalau kita mencerna makanan teman-teman sekalian, kita membutuhkan dua hal. Satu yang disebut namanya acid, yang kedua yang disebut namanya enzim atau enzim. Nah, jadi dengan tingkat keasaman yang cukup, badan punya kemampuan untuk mengaktifasi enzim sehingga mencerna dengan baik. Nah, uniknya daripada kalau kita makan sayur-sayuran gitu ya atau buah-buahan, teman-teman, ludah kita itu sudah berakting sebagai si enzim tersebut. Jadi berbeda dengan kalau kita mengkonsumsikan animal based protein misalnya ya, teman-teman tahu bahwa kita membutuhkan tingkat keasaman tertentu. Nah, tingkat keasaman tertentu itu harus diproduksi oleh tubuh kita, itu yang disebut namanya hydrochloric acid. Nah, tingkat keasaman tertentu itu adalah untuk mendigest vitamin, mineral, semua protein daripada si makanan, dalam hal ini si hewani. Makanya kenapa kalau menggunakan satuan unitnya namanya pH scale itu, jadi perut kita, stomach acid gitu, pH scale-nya kita itu tuh 3 kira-kira, 2-3. Itu kurang lebih sekitar 10.000 kali tingkat keasamannya dibandingkan dengan ludah kita yang pH scale-nya itu adalah kurang lebih sekitar 7, di mana disebut dengan yang namanya neutral. Netral, pH-nya tuh netral, artinya tingkat keasamannya 0. Nah, jadi kebaikan daripada kita plant-based diet atau vegetarian, nah kalau kita berbicara kesehatannya ya, kesehatannya adalah kebaikannya yaitu adalah kita nggak membutuhkan tingkat keasaman yang tinggi untuk mencerna si vegetarian tersebut. Jadi bagus nggak bagus. Nah, baiknya di sana. Nah, selain itu apalagi baiknya yang lainnya lagi? Dia elemennya banyak elemen air, itu juga bagus sekali sehingga memungkinkan tubuh juga untuk kita juga. Makanya kenapa ketika orang switching daripada animal based diet ke plant based diet, biasanya karena elemen airnya banyak, makanya kenapa terjadi tendensi tubuh untuk mencerna makanan lebih bagus sehingga akhirnya berpengaruh ke sifat kita. Jadi kayak wanita yang kadang-kadang bilang, oh dulu saya orangnya suka pemarah, orangnya suka keselan, baperan dan sebagainya. Oh kok sekarang saya jadi lebih sabar dan sebagainya. Itu lebih kepada karena ada istilah yang mengatakan we are what we eat. Apa yang kita masukkan, apa yang kita konsumsikan. Jadi kalau teman-teman konsumsinya misalnya alkohol, nah ketika teman-teman mabok, makanya teman-teman sebenarnya itu bukan sifat teman-teman, tapi lebih kepada kita under influence alkohol. Nah bayangin kalau semua makanan kita makanin, maka kita under influence atau mabok under influence makanan, terutama makanan hancur ya misalnya gitu ya, atau makanan yang kita sembarangan kita makan. Nah pada saat itulah terjadi tendensi badan terhadap sifat-sifat itu yang kadang-kadang kita maknai itu sebagai personalita kita, padahal itu sebenarnya lebih kepada tendensi makanan. Dengan kita mengkonsumsikan sayur-sayuran dan buah-buahan, biasanya tendensi kita jadi akan lebih baik, lebih bagus. Nah ini yang saya katakan kebaikan daripada
si plant-based diet tadi gitu. Jadi secara perilaku itu cocok sekali kalau teman-teman tahu ya. Kalau teman-teman mau merasa lebih sabar dan sebagainya, itu biasanya kadang-kadang menggunakan pendekatan plant-based itu baik. Nah, cuma yang jadi tantangan adalah sekali lagi, kalau kita berbicara dari zat pembangun atau batu batanya daripada tubuh kita atau makanan daripada sel kita, itu kan kalau kita bicara dari kata protos, itu protein yang utama. Nah, protein dari hewani yang membedakan dengan protein daripada nabati itu adalah profil daripada yang namanya asam amino esensial. Nah, asam amino esensial itu yang jumlahnya ada sekitar 8 atau 9 itu dari 20 asam amino itu kalau dari binatang itu lengkap. Kalau dari tumbuhan itu tidak lengkap. Itu saja. Nah, makanya kenapa menyenangkan sebenarnya kalau kita sebenarnya mengkombinasikan pendekatan tersebut. Nah, tapi kembali lagi saya menghargai, mengapresiasi kalau teman-teman bilang, Mas Ade, karena saya plant-based-nya based on dari pendekatan karena agama, karena satu dan lain hal, ya itu nggak ada masalah. Nah, berarti teman-teman nanti harus siasat aja untuk bagaimana caranya mendapatkan kelengkapan daripada profil asam aminonya. Vegetarian terbagi dua, kalau vegan itu benar-benar fokus ya tidak makan telur dan tidak minum susu. Nah, kalau masih makan telur, makanya disebut dengan namanya ovo. Kalau makan minum susu itu disebut namanya lacto. Jadi ovo vegetarian atau lacto vegetarian. Kalau vegan itu tidak mengkonsumsikan itu semua. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, vegetarian adalah sebuah metode. Substansinya balik lagi adalah sehat. Ya, jadi kita tidak mau menjadikan pendekatan sebuah diet itu sebagai sebuah pendekatan seolah-olah harga mati gitu teman-teman sekalian. Karena kalau kita bilang harga mati dan itu kita jadikan sebagai dalam tanda kutip partai kita gitu misalnya, nah nanti makanya kenapa sering terjadi pertempuran antar pendapat tadi gitu ya, antara plant-based versus animal-based, masing-masing akan menjelekkan kelemahannya masing-masing. Kalau saya bilang sangat disayangkan buat teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi kita tidak mau terperangkap di dalam sebuah metode, lupa memahami substansi sehat, metode dietnya. Nah, jadi sekali lagi nggak mau terperangkap di dalam dietnya. Jadi oleh sebab itu teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ada nggak orang-orang dengan kondisi tertentu akan merasa diuntungkan dengan pendekatan plant-based? Iya. Ada nggak orang-orang tertentu diuntungkan dengan pendekatan animal-based? Jawabannya iya. Jadi oleh sebab itu ada nggak yang diuntungkan dengan kombinasi keduanya? Jawabannya iya. Jadi sekali lagi teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari kita. Selamat mencoba. Cheers. Double your hydration every day.